Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita minggu ini terambil dari Amsal 3 ayat 1-10 dengan tema Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sahabatku, kitab Amsal adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama. Penulis utama dari kitab ini adalah Raja Salomo yang dikenal karena kebijaksanaannya. Salomo menulis kitab ini sekitar tahun 900 sebelum Masehi, selama masa pemerintahannya sebagai raja, saat bangsa Israel mencapai puncak dalam hal kerohanian, politik, kebudayaan, dan ekonomi. Sementara tempat penulisan kitab ini tidak secara eksplisit disebutkan, dapat diasumsikan bahwa Salomo menulisnya di kerajaannya. Ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Tafsiran. Ini adalah ajakan untuk menghargai dan mematuhi hukum dan perintah Tuhan, yang merupakan dasar dari hikmat dan pengetahuan. Ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Tafsiran. Ayat ini menjanjikan berkat-berkat ilahi bagi mereka yang mematuhi hukum Tuhan, termasuk umur panjang dan sejahtera. Ayat 3-4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tafsiran ayat 3-6 menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan dan pengakuan atasnya dalam segala hal. Ini adalah manifestasi dari ketergantungan manusia kepada Tuhan, Sang Sumber Hikmat. Ayat 7-8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Tafsiran. Menekankan pentingnya bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan tidak pada diri sendiri. Ini adalah cara hidup yang menjadi manifestasi ketergantungan manusia kepada Tuhan. Ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tafsiran. Berbicara tentang memuliakan Tuhan dengan harta. Ini adalah cara hidup yang menjadi manifestasi ketergantungan manusia kepada Tuhan. Mengaitkan ayat-ayat ini dengan tema muliakanlah Tuhan dengan hartamu, kita dapat melihat bahwa memuliakan Tuhan bukan hanya tentang ucapan atau tindakan ibadah, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan harta atau sumber daya yang kita miliki. Dalam konteks ayat ini, harta bisa diartikan secara luas, tidak hanya sebatas materi, tetapi juga waktu, energi, bakat, dan lainnya. Jadi, memuliakan Tuhan dengan harta kita berarti menggunakan semua yang kita miliki untuk tujuan yang memuliakan Tuhan. Ini bisa berarti memberi kepada orang lain, mendukung karya Tuhan, atau menggunakan bakat dan waktu kita untuk melayani orang lain dan Tuhan. Sahabatku, kita juga perlu mengingat bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, menggunakan harta kita untuk memuliakan Tuhan adalah bentuk pengakuan atas kebaikan dan kasih karunia-Nya kepada kita. Sahabatku, dalam memuliakan Tuhan dengan hartamu, kita menunjukkan rasa syukur dan penghormatan kita kepadanya. Kita mengakui bahwa segala harta yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan, dan kita bertanggung jawab untuk menggunakan harta tersebut dengan bijak dan sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan mempersembahkan hasil pertama dari pendapatan kita, kita menunjukkan bahwa kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dan bahwa harta bukanlah tujuan utama kita, tetapi hanya alat untuk memuliakan Tuhan. Amsal 3 ayat 1-10 mengajarkan tentang pentingnya menghormati dan memuliakan Tuhan dengan segala harta yang kita miliki. Kita diminta untuk hidup dalam ketaatan dan setia terhadap-Nya, mengandalkannya sepenuhnya, mengakuinya dalam segala langkah kita, takut akannya, menjauhi kejahatan,
dan mempersembahkan hasil pertama dari pendapatan kita kepadanya. Dengan hidup dalam cara ini, kita menunjukkan rasa syukur, penghormatan, dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan Ia akan memberkati hidupmu dengan berkat dan kebaikannya. Kesimpulan, dalam cerita di atas, kita telah menjelajahi pengajaran yang berharga dari kitab Amsal 3 ayat 1-10 tentang pentingnya menghormati dan memuliakan Tuhan dengan segala harta yang kita miliki. Ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk hidup dalam ketaatan dan setia terhadap-Nya, mengandalkannya sepenuhnya, mengakuinya dalam segala langkah kita, takut akannya, menjauhi kejahatan, dan mempersembahkan hasil pertama dari pendapatan kita kepadanya. Dalam hidup kita sehari-hari, kita dapat menerapkan pengajaran ini dan menghormati Tuhan dengan cara yang praktis. Pertama-tama, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan setia terhadap Tuhan. Ini berarti kita harus memelihara perintah-Nya dalam hati kita dan mengambil tindakan yang sesuai dengan ajaran-Nya. Ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan tidak hanya berarti mengikuti aturan-aturan-Nya, tetapi juga mencerminkan karakter-Nya dalam hubungan kita dengan sesama. Kita dapat menunjukkan ketaatan ini dengan mengasihi dan melayani orang lain, memaafkan mereka yang telah menyakiti kita, dan hidup dalam kebenaran dan integritas. Selanjutnya, kita dipanggil untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam segala hal. Terlalu sering kita cenderung mengandalkan kekuatan dan pemahaman kita sendiri, tetapi kita harus belajar untuk meletakkan kepercayaan kita pada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, kita mengakui bahwa Dia adalah sumber kehidupan, hikmat, dan kekuatan kita. Kita dapat mengandalkannya dalam doa, dalam mengambil keputusan, dan dalam menghadapi tantangan hidup. Mengandalkan Tuhan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kebijaksanaan dan kekuatan. Selanjutnya, kita dipanggil untuk mengakui Tuhan dalam segala langkah kita. Ini berarti kita harus mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya dan mencari petunjuk-Nya dalam setiap keputusan yang kita buat. Ketika kita mengakui Tuhan dalam segala langkah kita menunjukkan bahwa kita menghormati-Nya dan menginginkan kehendak-Nya yang terbaik dalam hidup kita. Kita dapat mengakui Tuhan dengan berdoa, membaca firman-Nya, dan mencari hikmat-Nya melalui persekutuan dengan orang percaya lainnya. Selanjutnya, kita dipanggil untuk takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan bukanlah takut yang membuat kita merasa terintimidasi, tetapi takut yang menghormati dan mengasihi-Nya. Ketika kita takut akan Tuhan, kita akan berusaha hidup dalam kebenaran dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Kita dapat menjauhi kejahatan dengan memilih teman yang baik, menghindari godaan dosa, dan hidup dalam integritas moral. Takut akan Tuhan juga akan membimbing kita untuk hidup dalam kasih, belas kasihan, dan keadilan. Terakhir, kita dipanggil untuk mempersembahkan hasil pertama dari pendapatan kita kepada Tuhan, sebagai pengakuan bahwa segala harta yang kita miliki berasal dari-Nya. Ketika kita mempersembahkan hasil pertama kita kepada Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita mengutamakannya dalam hidup kita dan bahwa harta bukanlah tujuan utama kita, tetapi hanya alat untuk memuliakan Tuhan. Kita dapat mempersembahkan hasil pertama kita dengan memberikan persembahan di gereja, memberikan sumbangan kepada mereka yang membutuhkan, dan menggunakan harta kita dengan bijaksana untuk membangun kerajaan Allah. Marilah kita bersama-sama membangun hidup yang menghormati dan memuliakan Tuhan dengan segala yang kita miliki. Amin.